sangat terkait erat. Jadi restu orang tua itu adalah kunci dari keberhasilan kita menjalani kehidupan. Tidak hanya dalam berkeluarga, Mas Farid. Orang yang berani melawan orang tua pasti akan gagal, pasti akan bermasalah hidupnya. Maka pelajaran penting dari apa yang dialami Mbak Desi, kalau mau menikah, karena ini perkara yang sangat sakral dan berlangsung panjang hingga akhir hayat, akan melahirkan keturunan-keturunan yang kita harapkan soleh dan solehah untuk melanjutkan perjuangan kita. Pastikan restu dan izin orang tua itu harus kita dapatkan. Kedua belah pihak, tidak hanya restu dari mempelai putri, tapi juga harus mempelai pria. Kalau tidak, apa yang terjadi dan dialami oleh Mbak Desi akan terulang lagi. Saya melihat karena Mbak Desi dari awal sudah dipaksa untuk menikah oleh keluarganya, khususnya kakaknya. Sementara dari mempelai pria tidak direstui oleh ibunya karena sudah disiapkan calon yang lain. Nah, ini pangkal yang pertama kali dari ketidakharmonisan dan ketidakberhasilan keluarganya Mbak Desi. Sampai akhirnya kakaknya ada upaya memperkosa dan seterusnya ceritanya tadi. Oleh karena itu Islam mengatur cukup detail kalau kita mau berkeluarga. Sebelum kita menikah, Islam sangat menghormati dan menghargai hak masing-masing. Hak calon suami, hak calon istri. Apa yang harus dilakukan oleh sepasang calon suami dan istri kalau menikah? Ta'aruf, harus saling mengenal. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan, kalau mau menikah tolong dilihat asal usulnya. Dilihat dalam bahasa Jawa itu bobot, bebet, bibitnya. Tungkahul mar'atu li arba'in. Nikahilah perempuan itu karena 4 perkara. Li jamaliha, wali hasabiha, wali maliha, wali diniha. Karena kecantikannya, karena nasabnya, keturunan siapa, anak siapa, anaknya orang baik atau bukan maksiat dan seterusnya. Karena hartanya, kaya atau miskin, dan karena agamanya, karena akhlaknya. Jika kau memilih karena agamanya atau karena akhlak, maka itu adalah pilihan yang terbaik. Tetapi Rasulullah memberikan gambaran itu sangat manusiawi. Setiap orang pasti akan melihat dari sisi tampilan fisik. Mas Farid menikah dengan istri, tidak akan pernah dilihat yang pertama yang membuat jatuh hati hartanya misalnya. Enggak, tapi karena wajahnya kok menarik, komunikasinya kok enak, akhirnya jatuh hati. Dari situ mulai kita saling kenalan. Sampean siapa, anaknya siapa, rumahnya gimana, siap nggak menikah sama saya. Dalam proses ta'aruf itu akan keluar karakteristik masing-masing, akan keluar ciri khas kita masing-masing. Oh, dia pemarah, dia sangat penyayang dan seterusnya. Yang suami keluar karakteristiknya, yang istri keluar. Hanya saja ta'arufnya calon suami dan istri dalam Islam tidak seperti ta'arufnya anak-anak muda zaman now, milenial yang pacaran misalnya, tidak. Tapi ta'aruf dalam konteks Islami, saling mengenal dengan kita bersilaturahim. Jadi ketika memang kita mau menikah, jangan sampai yang terjadi seperti Mbak Desi alami, kucing-kucingan. Mbak Desi belum kenalan sama keluarga laki-laki, tiba-tiba dinikah. Dikenalin langsung setelah dinikah. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Kita tidak pernah tahu apa keluarganya setuju atau tidak. Jadi pemirsa tawakal yang dirahmati Allah, pelajaran penting kalau mau menikah, tolong ta'aruf, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Dilandasi oleh niat yang suci, niat yang bersih, dalam rangka mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW. Insya Allah pernikahan itu akan menjadi berkah. Karena pernikahan itu tidak hanya sehari, 2 hari, tetapi selama-lamanya sampai ajal menjemput. Hingga mungkin di antara kita ada yang dititipi anak. Itulah pernikahan. Jadi yang dialami Mbak Desi ini karena salah kedaden dalam bahasa Jawa. Salah dari awalnya, tidak terbuka untuk saling mengenal antara 2 keluarga. Karena menikah itu tidak sekedar pernikahan antara calon mempelai suami dan calon mempelai istri. Tapi 2 keluarga. Perkumpulan, persatuan dan pernikahan 2 keluarga. Jadi mempelainya menikah, mertua dan orang tua kita harus menikah. Dalam arti menyatu untuk berkomitmen saling mencintai. Karena tujuan menikah hanya satu,
yaitu litaskunu ilaiha. Litaskunu ilaiha ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi kalau ada orang menikah tapi tidak untuk bahagia, tidak untuk tenang, tentram, dan untuk saling mencintai dan menyayangi, percuma pernikahan itu. Karena memang menikah itu dalam rangka untuk saling membagi cinta dan kasih sayang. Agar kita hidupnya tenang. Oke, Pak Ustadz, masalahnya adalah ketika dia tidak diterima sama keluarganya, saya dengar katanya sempat dipaksa untuk cerai ya. Iya, cerai. Betul. Kemudian katanya Mbak Desi untuk segera dipulangin ke ibunya. Itu gimana ceritanya? Itu bukan dibilang harus segera dipulangin, tapi memang dipulangin. Memang langsung dipulangkan? Memang dipulangin. Itu yang nyuruh siapa? Keluarga dari keluarganya. Suami? Dan suami lagi-lagi nggak bisa ngomong apa-apa? Jadi keluarganya datang ke kontrakanku, ayo hari ini juga. Kemana? Kita kan nggak tahu ya kan, nggak dikasih tahu juga sebelumnya. Ikut aja, dia bilang. Kita pergi dari rumah itu ternyata ke Bandung, ke rumah mamaku, ke rumah orang tua. Di situ kita sidang lagi, dengan aku bingung gitu kan, suami aku juga kelihatan bingung memang. Tapi kakak dia yang pertama yang ngomong sama keluarga aku, sama mama aku, sama kakak aku, bilang bahwa mulai sekarang jatuh talak. Hari itu juga gitu ya, mereka ngurus ke KUA tempat kita nikah dulu gitu. Akunya dibilang mati, akunya dibilang udah meninggal Pak Ustadz. Singkat ceritanya akhirnya bercerai Karena dipaksa cerai. Karena dipaksa lagi. Padahal masih saling mencintai. Suami masih cinta. Intinya kita masih sebenarnya pengen bersama intinya, karena udah ada anaknya kan gitu. Iya. Nah, Pak Ustadz udah sedemikian rupa nih keluarga dari suaminya ikut campur dalam ini, bahkan memaksa mereka untuk bercerai, bahkan juga sudah memasukkan surat meninggalnya itu sudah memberikan keterangan palsu nih, bukan ya Pak Ustadz? Jadi kalau melihat rangkaian dan runtutan intervensi yang mengarah pada penzaliman, sesungguhnya Mas Farid yang dilakukan oleh mertua dari Mbak Desi ini sudah melakukan dosa yang bertumpuk-tumpuk. Saya tidak mengatakan dosa besar, tapi dosa yang bertumpuk-tumpuk. Padahal Rasulullah mengatakan bahwa jangan dikira dosa kecil yang bertumpuk-tumpuk itu tidak menjadi dosa besar. Ya, justru dosa kecil yang ditumpuk-tumpuk yang tidak menjadikan kita bertobat itu akan menjadi dosa besar. Apalagi ini dosa besar sudah bertumpuk-tumpuk. Nah, apalagi di situ ada satu tadi proses menuduh zina. Dengan kamu yang goda saya. Yang kedua ada proses pemalsuan atau pembohongan. Orang hidup tapi dianggap mati. Ini sudah dosa. Yang ketiga, dia memaksa untuk memisahkan makhluk Allah yang saling mencintai. Padahal Allah mengancam dalam hadisnya Rasulullah, abghadul halal indallahi at-talaq. Perkara yang boleh dilakukan dalam ajaran Islam tapi sangat dibenci oleh Allah adalah tolak. Ya, tolak itu perkara yang boleh tapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita hindari. Itu adalah konteks hukum kepada suami yang mau mencerai istri. Lah kalau ini yang menceraikan itu orang lain, berarti dia sudah melakukan intervensi lebih jauh terhadap orang yang bukan menjadi hak dan tanggungannya. Karena ketika seorang sudah menikah, hubungannya sudah putus kecuali hanya sebagai advisor. Jadi seorang ayah yang punya anak perempuan ketika anaknya sudah menikah, tidak boleh intervensi lebih jauh kecuali memberi nasihat. Karena perempuan dari anaknya itu sudah menjadi tanggung jawab suaminya. Begitu juga seorang suami yang sudah menikah, keluarganya tidak boleh intervensi lebih jauh karena ia sudah menjadi manusia dewasa sepenuhnya yang harus mandiri. Boleh memberi nasihat untuk kebaikan, tapi kalau untuk keburukan harus dilawan. Maka sikap diam dari suaminya Mbak Desi itu yang kita sayangkan. Nah, yang dialami oleh Mbak Desi sampai dipisahkan itu adalah bentuk kezaliman. Saya sarankan Mbak Desi tetap sabar ya. Semoga semuanya akan diberikan balasan oleh Allah. Balasan bagi orang yang berbuat zalim adalah siksa dan azab Allah yang sangat pedih. Balasan bagi Mbak Desi adalah pahala yang sangat besar. Tetap doakan mereka semoga diberi hidayah
Jangan dendam Mbak Desi, karena kalau dendam akan mempengaruhi masa depan Mbak Desi. Lupakan, karena mungkin perpisahan itu adalah bagian dari takdir yang Allah gariskan. Ya. Mungkin Mbak Desi akan diberikan calon suami yang lebih baik. Amin. insya Ya, Allah. amin, amin. Insya Allah. Terima kasih Pak Ustadz atas semua nasihatnya. Dan buat Mbak Desi, saya dan Pak Ustadz juga teman-teman kru berdoa biar Mbak Desi bisa bertemu lagi sama anaknya, karena anaknya katanya diambil paksa sama mertua ya. Betul. Ya. Nggak ada kekuatan lain sih selain doa sih kalau menurut Ya. kita ya. Baik Mbak Desi, terima kasih sudah hadir bersama kami dan sudah berbagi cerita dengan kami. Mudah-mudahan ini bermanfaat tidak juga buat kita tapi buat pemirsa di rumah. Betul. Dan ini Mas Farid, saya kira ini penting untuk saya sampaikan yang terakhir kali, juga untuk pemirsa di seluruh tanah air dan Mbak Desi. Seringkali masalah itu muncul gara-gara kita sudah menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ujian-ujian yang kita terima karena kita sudah melupakan Allah, sehingga Allah ingin menarik kembali kita. Ayo dong, ingat kamu sama saya, kamu kan sudah tak kasih banyak. Kalau kamu menjauh terus, tak uji biar kamu sadar. Kan kalau orang diberi nikmat itu kan cenderung untuk lalai Mas Farid. Ya. Tapi ketika dapat masalah cenderung untuk ingat kepada Allah. Betul apa enggak? Ya, Maka jadikanlah semua ini sebagai pelajaran yang sangat berharga. Jangan sampai ke depan Mbak Desi menjauh dari Allah. Jadi kalau kemarin belum tobat, belum berjilbab, mungkin setelah kejadian ini bisa untuk memperbaiki diri. Selalu mendekatkan diri kepada Allah, bertobat kepada Allah. Yang belum berjilbab, ayo segera berjilbab, karena berjilbab itu wajib, menutupi aurat itu wajib. Insya Allah dengan begitu Allah akan kirim jodoh terbaik lagi untuk Mbak Desi. Amin. Mbak Desi akan mendapatkan kebahagiaan, termasuk bisa bertemu dengan anak-anak.